Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa saudara dan saya sudah masuk ke Rabu yang keempat, di mana sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan Juli dan masuk ke bulan Agustus. Tapi meskipun kita rasa-rasanya dibawa oleh Tuhan begitu cepat, mulai dari awal tahun sampai kemudian kita sudah sampai ke bulan yang ke-7 dan sekarang nantinya akan masuk ke bulan ke-8. Saudara dan saya bisa nggak sih melihat ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada anugerah Tuhan yang besar. Karena sesungguhnya setiap saudara dan saya harusnya mampu melihat kita dipelihara, saya dipelihara, itu semua bukan karena saya ini orang baik atau saya ini dilihat Tuhan baik, bukan. Tetapi karena semua anugerah Tuhan. Kita pujikan pujian ini, semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya
bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Saudara, pujian yang indah. Saya terbawa memori ke beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya dipanggil oleh Tuhan, ketika kemudian saya mengambil satu keputusan penting untuk menjadi pelayan Tuhan. Ini lagu menjadi favorit lagu saya. Bapak Ibu Saudara juga pasti meresapinya dengan indah, bait-baitnya, tulisan syair lagu yang ditulis oleh Ibu Ati Rahmiati. Ini betul-betul kita nikmati di dalam keseharian kita bahwa anugerah Tuhan begitu besar. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman-Nya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena bahwa setiap kami dipilih oleh Tuhan bukan karena kuat gagah kami, bukan karena siapa kami, bukan karena kelakuan, kebaikan, fasilitas, kekayaan, baik rupa kami, fisik kami, atau apapun juga, dan banyak kelebihan yang kami punya, bukan. Tetapi sesungguhnya itu karena anugerah Tuhan. Engkau memilih banyak orang dan firman-Mu mengungkapkan dan menceritakan ada yang pembunuh, ada yang pezina, ada yang kemudian orang-orang yang dianggap oleh dunia ditolak, seorang penipu sekalipun Kau pakai semuanya untuk kemuliaan nama-Mu, dan terlebih hamba-Mu dan juga jemaat yang pada malam hari ini mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan untuk mendengar firman dan menaikkan doa-doa Tuhan. Biarlah kami boleh memandang bahwa setiap anugerah itu betul-betul menggairahkan kami. Setiap kasih karunia yang sudah kami terima itu betul-betul mendobrak, mengubah, merevolusi hati kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk malam ini, untuk kebenaran firman dan juga untuk setiap apa yang nantinya kami doakan. Kiranya nama-Mu yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu buku yang kita akan renungkan bersama di tiap Rabu, Bapak Ibu Saudara, itu tulisan dari Bapak Philip Yancey berbicara tentang Yesus yang kukenal. Nah, ada satu bagian yang menarik yang kita akan renungkan bersama-sama. Bagian ini terambil dari babnya yang ke-8, yang di sana ada judul Misi Sebuah Revolusi Anugerah. Misi sebuah revolusi anugerah. Nah, saudara, sebelum kita lebih jauh membahas bagian ini, saya rindu untuk kita semua membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-7, ayat yang 36 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Lukas pasalnya yang ke-7, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. LAI memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi itu mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Dan Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepada Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru.
Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Seorang di antara mereka yang akan terlebih, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Sebagian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Nah Bapak Ibu Saudara, dulu di waktu-waktu saya masih kuliah dan sekolah, kata reformasi dan kata revolusi itu menjadi sesuatu kata yang sering diucapkan. Atau kalau boleh kita mengingat tentang kemajuan media sosial sekarang ini, harusnya tidak lagi berbicara tentang pandemi pada waktu masa itu. Di semua headline di media sosial, pemberitaan di TV atau di mana, kata revolusi dan reformasi itu menjadi lekat. Karena memang pada waktu itu ada pergeseran kekuasaan, ada pergantian, dan kemudian ada semangat-semangat yang kemudian nyata di zaman pada waktu itu. Jadi ada reformasi, ada revolusi. Nah orang-orang yang pada waktu itu hidup, ya di zaman itu, saya nggak tahu anak-anak sekarang itu mengenal kata reformasi dan revolusi nggak? Ya, saya nggak tahu. Mungkin kenalnya mungkin TikTok, Reels atau apa ya. Tetapi zaman saya, pada waktu saya, kata revolusi dan reformasi itu begitu kental. Saudara, reformasi itu adalah perubahan yang sedikit demi sedikit yang dikehendaki nantinya akan ada perubahan yang menyeluruh atau perubahan yang sangat signifikan. Dan revolusi itu adalah perubahan yang sangat signifikan yang tidak terjadi dalam skala kecil tetapi di dalam skala global besar, dan perubahan itu nyata juga gitu. Jadi kata sederhananya kalau revolusi itu bicara tentang semuanya harus baru, ya. Artinya tidak ada lagi kesempatan untuk hal-hal yang lama itu memerintah ataupun kemudian bertahta ataupun kemudian mewarnai di masa-masa yang baru ini. Tetapi kalau reformasi itu adalah ada perbaikan sedikit, ada tambal sulamnya sedikit. Lalu kemudian jikalau belum bisa, ya udah ditunda dulu beberapa saat. Lalu kemudian terjadi lagi demikian seterusnya. Nah, kata itu pula yang menyemangati saya ketika saya itu memasuki sebuah institusi yayasan Kristen di mana Tuhan percayakan saya involved di sana. Saya melayani di gereja dan juga di yayasan. Di situ kemudian saya melihat ada banyak hal yang memang harus dilakukan. Dan pada waktu itu saya diperhadapkan pada 2 pilihan, revolusi atau reformasi. Bicara tentang reformasi itu tambal sulam, energinya besar, dananya besar, waktunya banyak, pelan-pelan. Tapi kalau ngomong tentang revolusi itu bicara tentang dana besar, pengorbanan banyak, tapi sebentar saja terjadinya dan langsung bisa berubah. Nah pada waktu itu ketika saya tawarkan 2 kata ini kepada semua dan seluruh anggota yayasan, mereka katakan kayaknya perlu reformasi Pak, kita nggak siap revolusi,
Kita nggak siap yang namanya kemudian diubah dan berubah, orang-orangnya itu nggak siap Pak. Nantinya malah hancur nih yayasan. Sehingga kemudian akhirnya kita memilih pilihan bersama reformasi. Bicara tentang pelan-pelan diperbaiki, meskipun itu sangat mahal semuanya terjadi. Saudara, begitu juga di dalam kehidupan kita, orang percaya dan gereja di mana-mana, baik itu gereja yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, Philip Yancey itu sedang berbicara tentang Yesus yang tidak kukenal, Yesus yang seperti apa, Yesus yang bagaimana, apakah Yesus yang diperdengarkan di cerita-cerita atau di firman Tuhan, atau betul-betul Yesus yang real terjadi di dalam kehidupan. Nah, itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara dan saya itu adalah orang-orang percaya, seharusnya ada revolusi yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Bukan lagi bicara tentang reformasi, tetapi ada pergerakan besar, perubahan besar yang sangat signifikan yang kemudian mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang-orang percaya. Jadi kalau kita sedang membicarakan tentang perubahan manusia lama menjadi manusia baru, atau bahkan kalau di dalam tiap-tiap minggu Bapak Ibu Saudara sekarang ini membahas tentang status kekudusan itu adalah proses, maka sesungguhnya dibutuhkan revolusi, baru kemudian maintenance-nya itu bicara tentang prosesnya itu. Saudara, tidak gampang untuk mengubah dan berubah di dalam kehidupan kita sekarang ini bertahun-tahun yang biasanya kita itu misalnya tidur di atas jam 12, lalu tiba-tiba karena masalah kesehatan, saudara itu kemudian dipaksa untuk tidur jam 9, jam 10. Saya pikir itu yang ada terjadi adalah penyiksaan, betul enggak? Ya, saudara biasa jam tubuhnya jam 12 baru bisa tidur, ngantuk, dan lain sebagainya. Lalu kemudian masalah kesehatan, saudara dipaksa untuk istirahat lebih lama, tidur lebih lama. Saudara, yang terjadi di awal-awal saudara akan mengalami kesulitan. Lalu kemudian saudara mulai bisa menerima. Nah, itu bicara tentang proses. Tapi sebelumnya saudara harus revolusi dulu. Saudara harus melakukannya dulu. Meskipun gak bisa dilakukan. Nah, itu poin penting. Nah, di dalam kehidupan orang percaya seharusnya hal-hal seperti itu menjadi perhatian bersama bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya dan terutama gereja di dalam mengerjakan bagian-bagian pelayanan termasuk misi sekalipun itu berbicara tentang revolusi. Anugerah yang begitu besar Bapak Ibu Saudara terima di dalam Kristus, kita sudah diperdamaikan, kita itu bukan lagi pemberontak, kita bukan lagi orang hukuman tetapi orang yang dibenarkan, kita ini adalah bukan lagi anak-anak durhaka tetapi anak-anak Allah. Maka perubahan itu menuntut yang namanya Bapak Ibu Saudara perlu reformasi atau revolusi. Kalau reformasi saudara masih bergerak di wilayah abu-abu, saudara dan saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan sabar ya. Kalau mau ngikut engkau 100%, ya tunggu dulu lah Tuhan, pelan-pelan. Aku gak bisa Tuhan. Tetapi Tuhan menuntut di dalam kehidupan kita itu keseriusan. Gereja serius gak di dalam mengerjakan segala sesuatu? Kita semua orang percaya serius gak di dalam mengerjakan sesuatu? Saudara, cerita tentang Tuhan Yesus yang sedang diurapi oleh perempuan berdosa itu menjadi bukti penting kritik tajam bagi gereja yang sekarang ini memandang bahwa anugerah itu layak diresponi dengan pelan-pelan reformasinya. Saya bukan anti gereja kalau di dalam spirit perbaikan di abad-abad 17, Martin Luther katakan bahwa kita gereja perlu direformasi, ya, sampai kemudian ada gerakan reform dan lain sebagainya. Saya bilang awal mula kalau kita melihat tentang fakta itu berbicara tentang gerakan revolusi. Saudara dan saya harus berubah saat itu juga total 180 derajat. Berubah bukan pelan-pelan tetapi saat itu juga saudara mengambil keputusan. Saudara harus berpaling daripada manusia lama masuk kepada manusia yang baru. Di mana yang dihadapan saudara dan saya itu adalah Tuhan. Nah, hal-hal seperti ini hampir terlupakan karena kita terlena. Karena lebih enak sih mengerjakan reformasi di dalam area-area pelayanan kita. Iya kan? Nggak sakit, pelan-pelan.
nggak ada gesekan, pokoknya semuanya terjadinya lebih enak, smooth. Tetapi sebetulnya kalau kita dengan baik melihat tentang intensitas cerita dari Yesus, jelas-jelas Yesus dikatakan, engkau melihat perempuan ini. Coba lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Lihat nih, Yesus tuh ngomongnya pelan ya, tapi itu betul-betul kena banget. Tetapi dia membasuh kakiku bahkan dengan air mata serta menyekanya dengan rambutnya. Tuhan Yesus itu melihat ada revolusi yang besar ketika perempuan ini melihat Yesus, ada anugerah yang melingkupinya, dia diterima, dia berhasil dekat dengan Yesus, bahkan dikatakan di situ posisi perempuan itu berada paling dekat dengan Yesus, menyentuh kakinya Tuhan, bukan lagi jubahnya, tetapi kakinya, dia membasahinya dengan air mata, bukan air mata buaya, air mata palsu, saudara. Tetapi air mata yang real tentang hati yang hancur, tentang melihat hidupnya dulu yang jelek, hidupnya yang penuh dosa, hidupnya yang betul-betul tidak bisa dibanggakan sedikit pun. Tetapi Tuhan kepingin juga melihat itu terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya mengingat tentang pada waktu saudara pertama kali bertobat, rasanya hampir mirip-mirip dengan perempuan ini. Janji kita itu besar banget sama Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mati bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Apapun yang kami minta Tuhan, apapun yang Engkau minta kepada kami Tuhan, kami akan beri. Apapun yang Engkau tuntut kami untuk kami berubah, kami akan ubah dan berubah. Itu kayaknya janjinya manis banget. Betul gak? Tetapi kemudian yang terjadi going slow. Ya. Saudara dan saya diperhadapkan pada satu fenomena dan fakta bahwa kita itu berubahnya sangat pelan. Atau bahkan mungkin tertunda. Kalau anak kecil ada tugas-tugas perkembangan yang harus dilalui. Umur sekian tugasnya apa, harus dikerjakan, umur sekian harus apa. Nah, orang percaya sebetulnya juga harus melalui pertumbuhan dengan tugas-tugasnya masing-masing. Tetapi di dalam banyak hal kita itu melihat anugerah itu terlalu murah sehingga di dalam diri kita lupa, kita terlena karena memandang anugerah spiritnya itu pelan-pelan karena enak. Enggak usah keluar keringat, enggak usah kemudian kita harus berdebat panjang dan lain sebagainya. Sehingga kalau saudara perhatikan gereja yang sampai kemudian tidak melakukan revolusi, saudara, gereja itu menjadi gereja yang sangat suam. Bukankah kritik ketujuh gereja di kitab Wahyu itu juga menjadi hal yang paling jelas di dalam kehidupan kita? Anugerah itu harusnya merevolusi hati kita. Anugerah itu harusnya mengubah hati kita. Anugerah itu harus merubah cara pikir kita, cara pandang kita, cara melayani kita, cara melihat orang-orang di sekeliling. Saudara, kalau kita melihat perempuan ini bukan hanya kemudian membasuh kaki Tuhan itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, tetapi bahkan dia perhatikan dia memberikan segala-segala yang dia miliki, kasihnya, perhatiannya, bahkan harga dirinya, saudara. Perempuan itu kalau di dalam konteks Yahudi tidak boleh kelihatan rambutnya pada waktu itu, tetapi dia berurai, air mata dan rambutnya itu terurai, terlihat oleh semuanya jelas-jelas. Bahkan di dalam posisi-posisi tertentu, wanita itu berada dekat dengan kaki itu kotor, kaki itu penuh dengan debu, tetapi wanita itu sedang menyamakan dirinya itu seperti itu. Kepalanya, rambutnya, air mata yang keluar, itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mengakui dirinya itu serendah itu, saudara. Saudara, kalau gereja itu tidak bisa melihat dirinya sampai pada waktu sama seperti perempuan ini, kita menjadi gagal di dalam segalanya. Gagal di dalam pergerakan kita untuk membawa orang kepada Tuhan Yesus. Gagal juga untuk melihat diri kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya kita ini terlalu dinabobokkan dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Tapi lihat, orang yang hancur hati seperti wanita ini betul-betul harusnya menjadi kritik kita. Gereja
bisa nggak memberikan servis seperti itu, pelayanan seperti itu, perhatian seperti itu. Gereja bisa nggak kemudian menjangkau banyak orang yang ada di luar sana dengan banyak latar belakang, dengan banyak masalah yang ada, dan bahkan di situasi-situasi pandemi ini, apakah gereja mampu itu menjadi mercusuar, menjadi sinar yang menerangi sekeliling, yang kemudian orang itu mampu melihat ada sinar di sana dan kemudian bisa melihat jalan, bisa melihat anggota tubuh mereka, bisa melihat juga diri mereka sendiri, karena ada terang itu sendiri, dan gereja mampu nggak melakukannya? Saudara, di buku Philip Yancey yang saya sedang presentasikan ini, meskipun dengan bahasa yang sedikit berbeda, saya akan sedikit mengulas tentang kritik-kritik yang terjadi yang ditulis oleh Philip Yancey itu. Ada seorang yang memiliki anak berumur 2 tahun, Bapak Ibu Saudara. Jadi keluarga ini betul-betul sangat miskin, sampai-sampai ibu muda ini yang memiliki anak 2 tahun itu akhirnya menyewakan anaknya 2 tahun itu kepada orang-orang laki-laki dewasa yang memiliki orientasi seksual yang sangat-sangat luar biasa jahat. Artinya wanita ini menyerahkan anaknya yang berumur 2 tahun untuk disewakan untuk terlibat secara aktivitas seksual yang sangat dini kepada para pedofil dan bahkan orang-orang yang sakit jiwanya. Hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk dia mampu hidup, menjalani hidup ini. Nah, kalau kemudian ditanyakan perempuan ini kepada sahabatnya, orang-orang yang ditemui, kenapa kamu melakukan ini ya? Dia bilang bahwa saya nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Kalau saya menjual diri saya sudah nggak laku. Yang bisa saya lakukan, saya menjual anak saya. Lalu kemudian kenapa kamu nggak minta pertolongan orang lain? Orang lain nggak ada yang peduli. Apalagi dengan status saya sebagai seorang yang homeless, seorang yang tidak punya apa-apa dengan latar belakang yang sangat brengsek. Saya itu adalah mantan wanita tunasusila atau pekerja seks komersil yang sekarang istilahnya. Lalu kemudian dia bilang, berarti kamu melamar kerjaan pun nggak ada yang bisa menerima, tidak ada. So, kenapa kamu, yang paling terakhir tuh ditanyakan sama orang ini, kenapa kamu gak pergi ke gereja? Lalu dia bilang, gereja, sebelum saya mengetuk pintu, saya mungkin sudah ditolak. Saudara, ini menjadi fakta bahwa gereja itu membangun semua kerajaan kekudusan itu sendirian, seperti menara gading yang tak retak, yang tidak didapati celahnya, semuanya sempurna, jadi orang-orang yang di dalamnya juga orang-orang sempurna, padahal salah. Gereja itu adalah semangat reformasi, ia memperbaiki terus-menerus, ia tetap itu di dalam proses, tetapi di awalnya saudara dan saya harus revolusi. Saudara harus berubah total, saudara nggak bisa kemudian saudara bilang, iya gereja saya memang begitu, nantilah ya pelan-pelan. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa gereja yang sekarang ini kemudian harusnya menjangkau orang-orang, kemudian kita delay waktunya lagi, kita bilang iya masih ada banyak masalah di dalam, masih ini dan itu sampai saya berpikir mungkin kita ini terlena untuk kesibukan kita internal sampai Tuhan datang kedua kalinya. Kita udah nggak bisa lagi melihat orang di luar sana. Yang sekarang ini pandemi teriak-teriak minta tolong. Saya senang ada banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang secara mandiri, bergotong royong, memperhatikan orang-orang di sekeliling, teman-teman. Saya senang. Ada orang atau keluarga yang kemudian juga mengambil inisiatif, ada beberapa di antaranya saya tahu dan saya kenal, mereka bergerak secara inisiasi, mereka menyediakan diri mereka untuk dipakai menjadi jawaban bagi orang-orang yang tengah menderita karena mereka lapar, mereka nggak bisa makan, karena mereka betul-betul mengalami PPKM. Saudara yang gajinya harian itu betul-betul kena terdampak hal yang paling besar. Dan mereka betul-betul nggak tahu mau makan apa setiap harinya, tabungan nggak ada. Lalu kemudian ada beberapa di antara teman-teman yang mungkin juga
saya nggak tahu orang-orang di luar sana yang bukan keyakinan Kristen pun mereka melakukan hal yang sama dan lebih baik. Lalu gereja kita ada di mana? Saudara, saya mengucap syukur kalau kemudian gereja itu bukan mencetak program, tetapi gereja mencetak orang-orang yang berubah dan terus berubah. Saudara, saya menghendaki Sion itu bukan hanya mencetak program yang bagus nantinya di tahun 2022. Kita lakukan program yang tepat, bukan saja itu. Tetapi kita juga harus melihat dan mencetak orang-orang yang terus berdaya guna, orang-orang yang betul-betul jadi berkat, orang-orang jadi garam dan terang, orang-orang yang bergerak secara inisiatif, secara dewasa, merevolusi dirinya karena ada anugerah yang besar yang dia rasakan, lalu kemudian dia bergerak bersama dengan masyarakat, bergotong royong, meresponi pandemi dengan lebih positif. Saudara, gereja dinantikan oleh itu, dan itu disuarakan oleh Philip Yancey. Misi adalah sebuah revolusi anugerah, yes. Saudara harus berubah, dan saya juga harus berubah karena anugerah. Mari kita song-song bulan-bulan ke depan, hari-hari ke depan setelah ini, dengan satu keyakinan bahwa kita diutus ke dunia bukan untuk memperhatikan diri dan orang-orang yang ada di sekeliling gereja saja, tetapi orang-orang di luar sana yang belum kenal dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka juga merasakan anugerah yang sama. Yesus itu tidak pergi ke orang-orang yang sudah kenal dengan Tuhan. Yesus itu pergi ke orang-orang berdosa, ke orang Farisi, ke seorang pemungut cukai, seorang perempuan pendosa, seorang pembunuh, seorang penjahat, dan semuanya dilawat oleh Tuhan. Dan gereja mampu, gereja melakukan itu atau belum? Saudara harus berani untuk menjawab ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau malam hari ini kami sekali lagi diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa diri kami harusnya betul-betul adalah gereja yang berhasil direvolusi oleh Tuhan sendiri. Anugerah yang begitu berdampak dan berkhasiat itu harusnya terus mendorong kami untuk merevolusi diri kami, tidak secara pelan-pelan tetapi betul-betul revolusi itu dikerjakan dengan keteguhan hati yang mantap, keseriusan bahwa waktu yang kami lalui ini adalah waktu-waktu yang semakin sempit, karena Engkau sendiri berkata bahwa waktu kedatanganmu tidak lama, karena sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah dekat, dan kami harus berpacu dengan itu. Kami tidak boleh lagi bersantai-santai untuk merevolusi hati kami dan segala apa yang kami kerjakan lakukan, tetapi sebetulnya kami sedang diajak oleh Tuhan berpacu ya Tuhan, untuk melihat ini waktu dan kedatanganmu itu udah makin dekat. Kesulitan udah ada di depan mata. Banyak bahaya juga nantinya ikut mendominasi, mengancam eksistensi dari iman dan keyakinan kami. Tapi baiklah Tuhan, kami mengingat bagian ini. Kami mengingat tentang sosok seorang perempuan berdosa yang menjadi contoh yang baik, yang tepat bagi kami sebagai gereja yang tidak kelihatan ini. Bahwa kami juga harus mengerjakannya dengan sepenuh hati kami, karena kami sudah diubah oleh Tuhan secara keseluruhan, pikiran kami, cara pandang kami, hati kami. Sehingga kami ketika melayani, kami melayani dengan excellent. Ketika kami kemudian memberi, kami juga memberi dengan hati yang sepenuh hati kami. Ketika kami memperhatikan orang, kami juga memperhatikannya dengan sepenuh apa yang bisa kami kerjakan, lakukan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, untuk mewujudkannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami dan gereja kami ya Tuhan. Tolong Sion di dalam segalanya. Kami menyerahkan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Nanti sebentar akan ada beberapa pokok doa yang Bapak Ibu Saudara bisa bawakan, itu berkait erat dengan bagaimana saudara harus meresponi anugerah dengan revolusi di dalam pergerakan apapun yang saudara bisa kerjakan, baik itu pergerakan yang real nyata di dalam kehidupan sehari-hari maupun pergerakan pelayanan dan pekerjaan atau bahkan di dalam keluarga kita sendiri. Yuk sama-sama kita terus doakan supaya Indonesia bisa melalui pandemi ini dengan baik, dan PPKM ini juga efektif berlangsung dengan baik. Gereja dan saudara terutama dan saya itu diajak untuk terlibat di dalamnya. Selamat malam, selamat bersyafaat, dan Tuhan memberkati saudara.